Kita lanjut ke nomor 10. Wah, ini tentang partenogenesis. Kita pernah bahas partenogenesis mana? Nah, Pernah ya? Apa itu partenogenesis? Berkembang biak atau menghasilkan keturunan tanpa kawin. Oke, di sini adalah perkembangbiakan tanpa harus kawin. Nah, menghasilkan keturunan tanpa kawin. Nah, tapi apa bedanya sama vegetatif? Kalau partenogenesis itu walaupun kawin tetap bisa, tapi kalau dia nggak punya pejantan, betinanya bisa menghasilkan anak sendiri. Jadi untuk partenogenesis itu ada pada hewan dan tumbuhan yang seharusnya mereka juga sebenarnya bisa melakukan yang namanya generatif. Nah, jadi dan biasanya ini bisa menghasilkan seperti telur gitu ya. Nah, telurnya ini tanpa dibuahi oleh si pejantan, telurnya ini bisa menghasilkan yang namanya individu baru. Nah, jadi hebat ya. Hebat apa enggak ini? Ya, berarti apa di sini yang partenogenesis? Orang utan? Lebah. Siapa singa? Lebah. Jawabannya lebah. Gimana caranya, berarti? Gimana kalau lebah itu teknisnya bagaimana? Misalkan ada lebah. Nah, siapa yang bisa partenogenesis lebah itu? Lebah apa? Ratu lebah. Lebah ratu. Misalkan ya, yang biru ini adalah lebah ratu, ya. Lalu yang bawah adalah lebah pejantan. Nah, ya. Terus bagaimana? Lebah ratu ini bisa melakukan dua hal. Yang pertama, Partenogenesis. Yang kedua, satunya perkembangbiakan generatif secara kawin. Generatif secara kawin. Dengan siapa berarti? Pejantannya. Pejantan ya. Jadi, nanti ratunya sama pejantan berarti melakukan generatif ya, menghasilkan keturunan yang bagaimana? Pinter mari dari sini tutup loh. Nah, kalau dia bisa jadi jantan. Nah, sorry. Jadi kalau generatif ya, kalau generatif maka nanti hasilnya itu bisa jadi adalah jantan atau betina. Nah, kalau jantan jadi dia menjadi pejantan. Kalau pejantan itu berarti dia bisa berkembang biak atau fertil. Nah, kalau yang betina maka dia jadi apa? Kalau hasil dari generatif, maka akan menjadi betina ratu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kalau nanti ratunya ya kawin atau melakukan generatif dengan pejantan, maka akan menghasilkan bisa jadi lebah pejantan atau lebah betina. Kalau pejantan, ya dia akan menjadi lebah pejantannya. Kalau betina, maka dia akan menjadi betina atau menjadi lebah ratu. Nah, kalau partenogenesis juga bisa menghasilkan apa? Pejantan sama betina. Ya. Nah, yang jantan ini nanti akan menjadi fertil. Nah, begitu. Fertil itu artinya bisa membuahi ya, sama seperti yang bawah. Fertil. Tapi kalau betina nanti dia akan menjadi steril. Artinya steril itu kalau lebahnya itu menghasilkan betina, maka dia tidak bisa jadi ratu atau tidak bisa membuahi. Dan dua-duanya ini akan menjadi namanya lebah pekerja. Jadi ratu itu walaupun tanpa pejantan anak-anak itu dapat menghasilkan telur yang nantinya telur itu dapat menghasilkan lebah pekerja, lebah jantan dan lebah betina pekerja. Lalu dari lebah jantannya itu masih bisa melakukan apa? Melakukan perkawinan dengan ratu yang nantinya bisa menghasilkan pejantan dan kawin sama anaknya sendiri. Bisa kawin sama anaknya sendiri ya. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Nah, itu adalah partenogenesis. Jadi lebah ini itu bisa partenogenesis, bisa generatif. Ya. Kalau saya tanya, perkembangbiakan yang mana yang pada lebah yang dapat menghasilkan
keturunan yaitu ratu, lebah ratu. Yang mana? Partenogenesis. Yang generatif bisa menjadi ratu betinanya. Jadi hanya yang generatif yang bisa menghasilkan lebah ratu. Kalau dapat menghasilkan lebah pekerja, Partenogenesis. kalau dari partenogenesis menghasilkan lebah betina, maka lebah betinanya bersifat Bekerja. steril. Artinya steril apa artinya steril itu? Tidak bisa kawin. Tidak bisa menghasilkan telur ya. Sifatnya dia hanya sebagai lebah pekerja saja. Oleh karena itu yang lebah ratu itu selalu dikelilingi oleh lebah pekerja ya Nana ya. Bentuknya beda apa sama antara lebah ratu dan lebah pekerja ini? Beda. Beda. Lebah ratu lebih bagaimana bentuknya? Lebih Lebih besar. Lebih besar. Ya, lebih besar. Itu yang membedakan antara lebah ratu dan lebah pekerja. Oke, ada pertanyaan? Ada. Selain lebah apa lagi ya Nana? Ada yang tahu enggak selain lebah yang bisa Komodo. partenu? Komodo. Komodo ini salah satu yang fenomenal ya, komodo ini ya. Hewan khas Indonesia. Karena ada di Indonesia. Dia kan juga bisa generatif, juga bisa partenogenesis. Kalau ini bagaimana kalau dia sedang partenogenesis? Hah? Ada misalkan jantan dan betina. Apakah dia bisa menghasilkan jantan dan betina seperti lebah? Jawabannya tidak dapat menghasilkan yang betina. Ya. Jadi kalau komodo sedang partenogenesis, semua anaknya jantan. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau komodo, karena komodo itu punya gen ya, gennya itu kalau jantan itu adalah kalau tidak salah WW, kalau WZ ya, sorry. Bentar. Oh iya WW ya, ini WZ ya. Nah begitu. Ya. Jadi ketika komodo itu melakukan partenogenesis nanti karena dia adalah betina maka dia punya WZ. WZ. Nah, lalu WZ-nya ini nanti digandakan sehingga nanti jadinya adalah WW dan ZZ. Nah, maka yang ZZ kan tidak ada ya. Maka dia tidak terbentuk, yang ada adalah WW, maka dia menjadi komodo yang jantan saja. Jadi setiap hasil dari partenogenesis pada komodo itu selalu menghasilkan anak yang jantan. Ada pertanyaan? Kalau pada lebah, kalau partenogenesis bisa menghasilkan jantan dan betina, tapi bedanya adalah kalau jantan fertil, kalau betina steril. Selain itu masih banyak lagi partenogenesis ya, hewan-hewan yang lain. Contohnya misalkan siapa aja ya? Contohnya ya itu adalah kutu daun. Tahu kutu daun? Tahu. Air, tahu kutu daun? Tahu. Kecil ya yang nanti ada di air. Kalau aku punya anaknya ikan Ya. bukan sih. Apa ya, bukan punya aku. Ada kutu daun, kutu air, ada lebah, juga ada semut. Semut juga bisa partenogenesis. Kalau pada ikan itu contohnya ikan hiu zebra. Kalau pada amfibi, ya kalau pada amfibi contohnya adalah kata air. Kalau pada reptil contohnya tadi apa Pak? Komodo ya. Kalau pada burung ada kalkun. Tahu kalkun? Tahu. Tahu kalkun ya? Tahu. Kalkun juga bisa partenogenesis. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ada ya. Juga ada laba-laba goblin, ada siput air dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa melihatnya mungkin di buku atau di mana ya? Di Google ya, misalkan. Oke, itu adalah tentang partenogenesis.